Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Pada video kali ini teman-teman, kita masih membahas logika matematika atau logika informatika ya. Jadi video kemarin kita sudah bahas pohon semantik. Ini sekarang yang akan kita bahas adalah sifat-sifat kalimat. Nah, untuk menentukan sifat-sifat kalimat ini ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu bisa menggunakan pohon semantik. Jadi sebentar kami akan menjelaskan bagaimana menentukan sifat kalimat menggunakan pohon semantik. Juga akan diberikan bagaimana menentukan sifat kalimat menggunakan tabel kebenaran. Jadi ada dua cara yang akan saya perlihatkan setelah ini. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu sebenarnya sifat-sifat kalimat itu yang mana saja, gitu ya. Oke, yang pertama adalah kalimat yang valid. Nah, misalkan kita punya sebuah kalimat, katakanlah kalimat itu adalah kalimat F, gitu ya. Kalimat F ini dikatakan sebagai kalimat yang valid jika untuk setiap, jadi ini diberikan catatan di bold gitu ya. Untuk setiap interpretasi yang ada di F, dia harus bernilai true atau bernilai benar. Jadi tidak ada satupun interpretasi di F yang tidak bernilai benar, gitu ya. Nah, beberapa sumber atau beberapa orang sering mengatakan bahwa kalimat valid ini juga bisa disebut sebagai kalimat yang tautologi, gitu. Jadi kalau kita belajar tabel kebenaran kemarin, nah hasil akhir dari tabel kebenaran jika semua bernilai benar, maka itu adalah tautologi. Kalau dia tautologi, berarti dia adalah kalimat yang valid. Gitu. Jadi nanti ketika mengerjakan soal, tunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang valid. Nah, berarti kita sudah bisa menggunakan minimal dua cara. Yang pertama adalah tabel kebenaran. Kita tunjukkan bahwa nanti hasilnya semua bernilai benar. Dan yang kedua kita menggunakan pohon semantik. Itu juga kita tunjukkan bahwa semua simpul leaf-nya atau not leaf-nya itu bernilai benar, gitu ya. Jadi semua jalur itu berhenti dan berhenti di simpul yang bernilai benar. Tidak ada satupun simpul yang tidak bernilai benar. Ini mudah-mudahan sampai di sini paham ya, teman-teman. Itu untuk yang valid. Nah, sekarang kita pindah yang kedua, satisfiable. Nah, ini sebenarnya kami menganggap bahwa satisfiable ini adalah sama dengan kalimat kontingensi, gitu. Kenapa? Jadi kalau yang tadi di sini untuk setiap, ya, untuk satisfiable itu untuk suatu, gitu. Jadi tidak berlaku untuk semua interpretasi, tetapi cukup ada satu interpretasi yang bernilai benar dan juga ada interpretasi yang bernilai salah, gitu. Jadi kenapa dikatakan kontingensi? Karena mewakili ada interpretasi yang nilainya benar dan juga ada interpretasi yang nilainya tidak benar atau salah. Itu mudah-mudahan sampai di sini jelas ya apa itu satisfiable. Kemudian yang berikutnya adalah contradictory, atau bahasa lainnya sebenarnya ini adalah kontradiksi. Ya, jadi kalau kalian ingatnya di tabel kebenaran ada tautologi, kontingensi, dan kontradiksi. Nah, inilah dia. Tautologi itu valid, kontingensi satisfiable, kontradiksi itu contradictory, gitu. Nah, yang mana kalimat kontradiktori itu adalah kalimat yang untuk setiap, ya, ini seperti dengan valid untuk setiap interpretasi yang ada di F, tapi ini bernilai salah, gitu. Jadi semua interpretasi yang ada di kalimat F itu semuanya bernilai false atau salah. Tidak ada satupun yang bernilai benar. Itu mudah-mudahan ini perbedaannya jelas. Nanti saya coba akan berikan sebuah contoh sederhana ya untuk menentukan kalimat valid, gitu. Oke, yang terakhir sebenarnya sifat kalimat itu adalah ekivalen. Nah, apa itu ekivalen? Jadi kalau kita punya dua buah kalimat atau mungkin lebih, ya, kemudian kita cari nilai kebenarannya, ternyata nilai kebenaran dari kedua kalimat ini sama. Berarti kedua kalimat tersebut adalah kalimat yang ekivalen, gitu. Atau secara bahasa bisa dikatakan seperti ini. Dua buah kalimat, katakanlah kalimat itu F dan G, gitu ya.
dia dikatakan ekivalen jika untuk setiap. Nah, di sini ada bahasa untuk setiap. Jadi tidak ada satupun interpretasi di F dan G ya yang berbeda. Jadi nilai kebenaran untuk semua interpretasi di F dan G itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Itu kata kuncinya adalah yang sama. Jadi kalau misal interpretasinya P benar, Q salah, terus nilai di F itu salah, nah nilai di G juga harus salah. Itu harus sama. Semua interpretasi yang ada. Oke, mudah-mudahan keempat penjelasan ini bisa dipahami dengan mudah. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Jadi tunjukkan bahwa kalimat ini, bahwa kalimat ini itu merupakan kalimat yang valid gitu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kita bisa menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah pohon semantik. Nah, tapi saya mau tunjukkan dulu kalau kita tidak menggunakan pohon semantik, kita menggunakan tabel kebenaran ya. Jadi ini bisa saya tulis cara pertama lah. Cara 1, kita menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran. Oke. Dari soal kita lihat bahwa ternyata ini hanya ada 2 simbol proposisi ya, P dan Q gitu. Berarti kalau kita buat tabel, kita butuh yang pertama itu simbol proposisi P dan Q. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Saya perbaiki dulu tulisannya. Kita butuh P dan juga kita butuh Q gitu. Oke, terus dari soal juga kita lihat di sini ada not Q, berarti negasi dari Q. Kalau begitu kita tambahkan lagi negasi dari Q. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan ini ada dalam kurung, berarti kita selesaikan dulu yang di dalam kurung masing-masing, baru kita menggunakan notasi atau penghubung OR gitu. Oke, berarti kita butuh if P dan Q, berarti if P dan Q seperti itu ya, berarti dia adalah implikasi. Terus yang berikutnya kita butuh P N negasi Q gitu. Setelah itu kita cari P implies Q or gitu, P N negasi Q seperti itu. Nah, setelah itu kita bikin garis ya. Ini butuh 4 saja. Kenapa butuh 4? Karena hanya ada 2 simbol proposisi yang ada gitu. Oke, kemudian kita buat garisnya. Ini minta maaf kalau tabelnya kurang cantik gitu ya. Oke ya. Nah, hanya ada 4 kemungkinan. Kenapa? Karena ada 2 proposisi. Jadi banyaknya kemungkinan itu hanya 2 pangkat N. N-nya itu banyaknya proposisi. Kalau proposisinya hanya 2, berarti 2 pangkat 2. Hanya ada 4 kemungkinan. Makanya saya bikin 4 baris. Kalau banyaknya proposisi ada 3, berarti nanti 2 pangkat 3. Berarti ada 8 kemungkinan. Ya. Oke. Kemungkinan yang pertama, P bernilai true, Q juga bernilai true. Kemungkinan yang kedua, P-nya true sedangkan Q-nya false. Kemungkinan yang ketiga, P-nya false, Q-nya true. Sedangkan kemungkinan yang keempat itu kedua-duanya false. Oke, mudah-mudahan sampai di sini jelas. Nah, negasi dari Q berarti lawan dari Q. Kalau Q-nya true, berarti dia false gitu ya. Kalau dia false, maka negasinya true. Gitu terus dan sebaliknya. Berarti ini true. Sampai di sini mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah jika P maka Q. Ingat, implikasi jika P maka Q hanya bernilai salah kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Berarti hanya salah di sini. Hanya false di situ. Sisanya dia bernilai true. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Yang berikutnya adalah P dan negasi Q. Berarti yang diperhatikan ini dan itu. Gitu ya. Kata dan hanya bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Oke, berarti pernyataan pertama ini benar, gitu ya. Ini false, gitu. Ini false. Ini juga false, gitu. Mudah-mudahan sampai di sini jelas. Kalau kita perhatikan ya, jadi sekarang sudah bisa kita selesaikan. Atau itu bernilai benar
Kalau salah satunya benar atau kedua-duanya benar. Oke. Kita sekarang sudah punya true true. Oke, dua-duanya benar, maka atau pasti bernilai benar gitu. False false, ini pasti salah. Oke. True false, ada satu yang benar. Untuk atau itu pasti bernilai benar. Jadi cukup satu saja yang benar, maka nilainya pasti benar. Itu kan atau. Anda mau minum kopi atau susu? Terus Anda jawab kopi, gitu ya. Oke. Atau begini, pilihan minumannya hanya kopi atau susu. Ya, jadi kalau yang datang kopi berarti benar. Kalau yang datang susu berarti benar. Kalau datang kopi campur susu juga benar, gitu. Itu atau ya. Nah, terus di sini benar, salah, berarti dia benar, gitu. Nah, valid kalau semua interpretasi inilah yang disebut dengan interpretasi, teman-teman. Oke. Nah, kalau semua interpretasinya bernilai benar, maka dia valid. Kalau kita perhatikan, di sini ada interpretasi yang salah, berarti ini ya bukan kalimat yang valid, seperti itu. Begitu cara membuktikannya. Ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Gitu. Oke. Sepertinya kita ada kekeliruan ini ya. Ya, ada kekeliruan. Kelirunya di mana? Kelirunya sepertinya di sini. Kalau yang ini sudah benar false karena lawan dari ini, gitu. Sedangkan yang di sini, ingat ya, yang diperhatikan itu adalah P dan negasi Q. Oke, P dan negasi Q. Berarti P dan negasi Q. True dan true, harusnya di sini juga true, gitu. Berarti kita keliru. Di sini harusnya adalah true, gitu. Nah, karena semua bernilai true, maka kalimat ini adalah kalimat yang valid. Selesai. Itu adalah cara yang pertama, menggunakan tabel kebenaran. Nah, sekarang kita buktikan apakah sama juga kalau kita menggunakan cara yang kedua. Kita gunakan pohon semantik, gitu. Nah, untuk video pembahasan pohon semantik silakan lihat pada video-video kami sebelumnya, gitu ya. Nah, pohon semantik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buat simpul akar. Oke, katakanlah nama simpul ini adalah simpul 1. Kemudian kita buat simpul di jalur kanan, gitu. Kita hubungkan dengan sebuah sisi. Kita perhatikan di soal. Simbol proposisi yang pertama kali muncul itu adalah P. Oke, berarti kita beri P itu bernilai benar. Gitu ya. Ini simpul kedua. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita evaluasi atau kita tentukan nilai kebenarannya. Oke. Jadi saya tulis begini, ini untuk simpul 2. If P then Q or P and negasi Q, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya keterangan bahwa P itu bernilai true, gitu. Dari sini P bernilai true, berarti ini juga bernilai true. Nah, sekarang kita tentukan. Oke. Karena ini adalah implikasi, sedangkan pernyataan pertamanya bernilai benar, maka nilainya akan bergantung pada nilai Q. Seperti itu. Kalau Q-nya salah, maka nilainya salah. Ya, ingat. Benar, salah, maka nilainya salah. Itu pada implikasi. Kalau nilainya benar, maka implikasinya bernilai benar. Nah, kalau begitu, untuk jalur ini belum bisa ditentukan. Apa langkah yang harus kita lakukan? Kita buat jalur kanan berikutnya dari simpul 2. Oke, kita namakan dia simpul 3. Oke. Simbol proposisi kedua yang muncul itu adalah Q. Oke, berarti sekarang kita berikan nilai Q itu bernilai true. Gitu ya. Mudah-mudahan sampai di sini paham. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita evaluasi. Jadi 3 ya, masih sama soalnya. Jika P maka Q, atau P dan negasi Q, gitu. Nah, kita punya dua nilai, P-nya true, Q-nya true. Kita sudah punya ini true, ini true. Ini true, ini false, begitu. Karena ini adalah negasinya.
Nah, sekarang kita tentukan nilainya. Nah, nilai dari implikasi ini karena kedua-duanya true, maka nilainya true gitu. Ini adalah dan. Nah, dan itu harus kedua-duanya true. Karena hanya ada satu, maka nilainya adalah false. Nah, ini adalah atau. Karena salah satu sudah bernilai true, maka nilainya pasti true. Berarti kita ketahui bahwa nilai dari simpul 3 itu adalah true. Jalur kanan sudah selesai untuk jalur kanan dari 2 gitu. Nah, sekarang kita bikin jalur kiri dari 2. Oke, sorry. Kita pakai tinta yang sama. Oke, ini adalah simpul 4. Nah, sekarang nilai dari key itu kebalikannya. Key-nya bernilai false. Oke. Langkah selanjutnya kita bikin evaluasinya atau tentukan nilainya. Oke, masih sama ya. Jika P maka key atau P dan negasi key. Oke. Nah, sekarang kita punya dua nilai. Yang pertama adalah P true, yang kedua key-nya false gitu. Berarti ini true, ini false, ini true ya, karena key-nya false maka negasinya true. Oke, sekarang kita tentukan, bisa enggak kita tentukan nilainya. Oke, karena ini benar ini salah, maka nilai implikasinya pasti salah gitu. Kembali ke tabel yang tadi, ini dia itu ya, nilainya false. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita harus paham materi-materi sebelumnya. Itulah kenapa logika matematika ini sebagai dasar atau logika informatika sebagai dasar, karena materinya itu sudah disusun. Jadi untuk paham bab selanjutnya, kalian harus kuasai bab sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini true, ini juga true. Karena ini dan, maka dia pasti bernilai true gitu. Ini atau. Oke, atau satu saja bernilai true, maka dia sudah true. Berarti di simpul 4 ini juga sudah selesai. Di situ true. Nah, jalur kanan sudah selesai. Selanjutnya jalur kiri. Jalur kiri untuk 1. Ini simpul 5. Oke, kita tarik garis gitu ya. Nah, karena di sini P true, maka di sini harus P false. Oke, sekarang kita hanya punya satu informasi. P-nya false. Oke, kita bikin 5. Berarti jika P maka key atau P dan negasi key. Oke, informasi yang kita punya itu P-nya false. Gitu ya. Ini false. Nah, apakah ini sudah bisa ditentukan? Sepertinya iya. Kenapa? Karena ini false, ya, ingat, kalau pernyataan pertama itu false, itu false, maka nilainya pasti true. Gitu. Ingat ya, ini implikasi. Oke, pasti true. Nah, karena ini false, maka bisa dijamin bahwa nilai implikasinya itu adalah false. Seperti itu. Nah, ini adalah dan. Dia bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Sedangkan di sini sudah diketahui dia false, maka ini pasti false. Gitu ya. Mudah-mudahan, oh sorry, saya salah tulis, ini bukan false tapi true. Ini true. True ya. Karena pernyataan pertamanya false, saya ulang lagi, ini pernyataan pertamanya false, maka nilainya pasti true. Oke, itu true. Oke, ini atau. Nah, atau satu saja bernilai benar, maka dia sudah pasti benar. Berarti di simpul 5 juga bernilai benar. Semua jalur sudah selesai. Jika diperhatikan, semua simpul leaf-nya ini, semua simpul leaf-nya itu bernilai true. Berarti dapat disimpulkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang valid. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk satisfiable nanti ada satu yang bernilai true, ada bernilai false. Jadi ada yang true, ada yang false. Itu satisfiable. Untuk kontradiksi itu semuanya bernilai false. Jadi semuanya harus bernilai false. Itu kontradiksi. Tuh, mudah-mudahan sampai di sini paham. Ya, jadi untuk contoh yang lain silahkan dikerjakan atau dicari-cari soalnya, kemudian dikerjakan sebagai bahan latihan. Baik,
demikianlah video pembahasan kali ini. Bagi teman-teman yang belum follow media sosial kami, silahkan follow akun TikTok dan Instagram Innovation Learning, karena beberapa pembahasan dan informasi kami bagikan di akun-akun tersebut. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.